tidak melihat sejarah dulu waktu saya di sini. Ya. Kalaulah niat nenek untuk membantu kami akan terima dan insya Allah kami akan coba percaya terhadap nenek. Lalu pancingan apa yang nenek maksud dan tolong ceritakan terhadap kami biar kami mengerti. Paling tidak kami akan membantu sebisa kami untuk menyelamatkan teman kami. Seperti ini. Ada cara yang menurut saya itu akan mengundang atau memancing si Naning keluar dari tempat persembunyiannya atau tempat yang kau sebut itu kerajaannya. Bagaimana caranya, Nek? Kalian buatkan dua seolah-olah itu gambaran manusia. Kau bisa membuat patung, kau bisa membuat dengan apapun, tapi dalam bentuk menyerupai manusia. Setelah kalian sudah menyiapkan itu, nanti saya akan bacakan mantra-mantranya. Agar seolah-olah yang kau buat itu adalah manusia yang dilihat oleh si Naning. Sebagai pasangan dari teman saya. Iya, tapi perlu diingat. Agar si Naning membaca pancingan itu adalah manusia, harus ada sedikit darah yang dioleskan ke patung tersebut. Ataupun apa yang kau buat seperti menyerupai manusia. Darah apa yang nenek maksud? Selayaknya manusia itu hidup atau dianggap hidup, pastinya ada darah manusia. Bisa darah dirimu atau dirimu. Seperti ini, Nek. Saya tidak bisa mengambil keputusan akan hal itu. Memang di dalam hati saya, keinginan saya besar untuk melihat teman saya itu yang berada di dalam kerajaan Ratu Naning itu keluar dengan selamat. Namun keputusan untuk menggunakan cara tersebut saya harus memusyawarahkan terhadap teman-teman kami. Kak, saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri karena itu terlalu egois untuk saya. Memang benar. Kuncoro, Bangsat, bajingan, berapa nyawa yang sudah kau miliki? Nenek Peot. seperti ini Kuncoro. Tentunya kau melihat saya sangatlah kaget. Saya datang ke sini itu atas dasar saya sudah geram mendengar bekas tempat yang saya huni yang direbut paksa oleh yang kau sembah-sembah, yang kau namakan ratu itu menguasai tempat ini. Berkelakuan selalu menculik siapapun yang dekat dengan aliran ini. Kalian culik dan kalian jadikan budak, ataupun kalian akan setorkan ketika kalian sudah bisa menjodohkan mereka yang diculik dan akan disetorkan kepada junjungan si Naning. Kau jangan mengarang cerita, Nenek Peot. Adanya kami di sini menempati wilayah dari Sungai Kamandaka ini. Karena kami semua tahu tidak ada yang benar-benar memiliki Sungai Kamandaka ini. Ratu Naning datang dan merawat semua wilayah sepanjang aliran Sungai Kamandaka ini. Jadi kau jangan mengarang cerita seolah-olah kau yang terusir dari sini karena ulah dari Ratu Naning.
Kuncoro, saya rasa kau memiliki pemikiran dan tidak lupa kejadian dulu. Kalian datang ke sini bukan hanya satu kali. Kalian datang yang pertama sewaktu suami saya masih ada. Kalian datang hanya lewat saja, tidak melakukan pengusiran. Karena saya tahu selagi suami saya masih hidup, si Naning tidak akan berani. Tapi kedatangan selanjutnya, kalian mengetahui suami saya sudah tidak ada. Dan si Naning memerintahkan, usir wanita itu dari sini. Usir wanita itu dari sini. Tempat ini akan menjadi tempat kita. Dan tidak lama dari situ, kau yang memimpin pasukan-pasukan yang ada di belakang untuk melawan yang dulunya mengabdi kepada suami saya. Lalu kau serbu dan kau ikat semua pengikut dari suami saya. Setelah kau menguasai, semuanya tidak berkutik. Dan kau berhasil mengusir saya. Nenek Jumroh. Setelah itu, saya masih ingat. Setelah itu, kau mengiming-imingi dari semua pengikut yang dulunya setia kepada suami saya akan diberikan hidup makmur, akan diberikan kekuatan yang lebih, sehingga mereka dengan tidak berpikir panjang langsung bergabung kepada kalian. Saya masih ingat itu semua. Nenek Jumroh. Biar bagaimanapun, tempat ini adalah peninggalan dari suami saya. Saya akui, kau adalah pendongeng yang hebat. Kau mengarang cerita seolah-olah di posisi ini Ratu Naning yang agung yang memiliki kesalahan besar atas kepergianmu dari tempat ini. Lagi pula, ketika kami datang ke sini dengan baik-baik, kau malah memberikan pemberontakan dan memberikan perlawanan terhadap kami. Saya masih ingat betul. Saya mengejar-ngejar bersama prajurit lain, mengejar-ngejar dirimu. Dan saya masih ingat betul. Kau sudah kehilangan nyawa di sana. Tetapi pada hari ini, saya masih terheran-heran. Kenapa kau bisa selamat? Berapa nyawa yang kau punya? Dan kau dengar baik-baik. Informasi ini tidak akan bertahan lama. Karena saya akan terlebih dahulu melaporkan hal ini terhadap Ratu Naning. Sehingga Ratu Naning akan bertindak untuk menyelesaikanmu yang sudah mengarang cerita sedemikian rupa di hadapan manusia-manusia ini. Saya tidak butuh pengakuan dari siapapun. Saya datang ke sini itu atas dasar hak saya bertempat tinggal di sini. Jika kalian semua menyalahkan saya atau saya mengarang cerita atau ahli dongeng, silakan. Saya tidak masalah. Saya tidak akan ikhlas tempat ini jika dijadikan oleh si Naning untuk menculik atau berbuat keji bagi mereka-mereka yang tidak bersalah dengan tujuan ataupun kepentingan dari si Naning. Terserah kamu membela apa terhadap dirimu sendiri. Selagi saya masih hidup, saya tidak akan tinggal diam dan membiarkan si Naning melakukan hal semacam itu di tempat saya. Sama halnya dengan saya. Ketika saya masih hidup, masih berdiri di samping sungai Kamandaka ini, saya tidak akan membiarkan kau berkeliaran tanpa sepengetahuan dari Ratu Naning.
saya akan memberitahukan berita ini sekarang terhadap Ratu Naning. Kau ingat baik-baik. Tongkat yang kau pegang